Kapan tarwiyah hari Kamis itu kan jadwalnya berangkat untuk hukum. Saya halangan Pak Men, gimana? Nah ini khusus bapak yang punya istri harus paham, nanti biar jelasin istrinya. Bagi yang men hari itu ya bersuci seperti biasa, kemudian pakai kain ihram seperti biasa, baju ihram, tetap niat ihram seperti biasa. Yang nggak boleh dilakukan hanya satu, sholat saja. Selebihnya mau talbiyah, mau zikir, mau semuanya jangan ditinggal, itu boleh dilakukan. Baca Quran di mana Pak? Kalau niatnya zikir boleh. Megang Qurannya yang nggak boleh, kecuali Qurannya itu ada terjemahan yang kalimatnya lebih banyak dari Qurannya, baru dipegang juga nggak apa-apa. Jadi khusus ibu-ibu yang ternyata besok men kedatangan tamu, semua amalan boleh dilakukan kecuali satu, sholat, dua, megang mushaf yang berbahasa Arab full. Kalau Qurannya ada terjemahan Arab Indonesia, Arab Inggris, boleh juga itu dipegang. Pas baca Quran niati zikir atau niati belajar, itu boleh. Jadi yang ibu-ibu yang halangan besok berarti amaliyahnya sama. Yang nggak boleh hanya dua tadi, sholat sama megang Quran. Ngapalin Quran nggak apa-apa, zikir nggak apa-apa. Udah jelas ya? Itu kita ninggalin Arafah itu hari Jumat. Kalau sudah adzan maghrib berarti ninggalin Arafah sudah dihukumi hari Sabtu. Karena pergantian hari itu ngitungnya maghrib. Begitu ninggalin Arafah malam Sabtu, kita menuju ke Musdalifah. Bis nyampe sana kurang lebih jam 8 malam. Begitu nyampe Musdalifah, yang kita cari duluan, sebentar, yang diapalin duluan tiang tinggi-tinggi itu nomornya berapa. Biasanya nanti kita ngumpul ya di situ, dijemput lagi di tiang itu. Kalau nggak berubah kebijakannya ya. Setelah yakin, tahu, mengamati lingkungan, baru nyari toilet, ngambil air wudhu. Karena tadi maghrib isya sudah jamak takdim, maka kan kita tidak perlu sholat lagi. Selesai wudhu, nyari batu. Batunya ditumpuk depan toilet itu biasanya Pak. Sudah dibagi katanya? Oh sudah dibagi batunya? Siapin. Itu batunya jangan-jangan ekspor dari Indonesia. Kalau batu dari sini nggak apa-apa. Kalau sudah dibagi nanti dihitung ulang. Pastikan minimal 70 butir. Karena kita nafar awal kan kebutuhannya hari pertama tanggal 10/7, hari kedua 21, hari kedua lagi 21. Hanya itu ya. Nafar awal. Berarti hanya 49, lebih cadangan 1 menjadi 50. Ingat ibu-ibu, nanti kantongnya cek isinya 50 butir. Kalau kurang minta temannya yang ada kelebihan. Tidak perlu dicuci juga batunya, biar asal yakin itu batu bukan kotoran hewan yang mengering. Oke. Berarti malam Sabtu kita sudah nyampe Musdalifah, sudah megang batu, nanti kumpul di bawah tiang yang sesuai nomor kita. Ngapain mabit? Karena sekarang musim panas, ibu nggak usah ketakutan kedinginan, anget terus itu rasanya. Yang bawa airnya siapin, yang merasa haus langsung minumnya nggak nunggu haus. Kemudian obat-obatan kayak antangin yang lain-lain itu disiapkan. Jadi jangan sampai nanti pengen minum obatnya ketinggalan di koper. Masih ada toilet nggak di situ? Ada toilet, tapi dari tempat mabit biasanya agak jauh dikit. Yang penting diapalin letak toiletnya di mana. Begitu kebelet pipis, udah tahu jalurnya. Nah, selesai kita ngumpul mabit, karom ngumpul, silakan nunjuk siapa yang disuruh mimpin untuk baca wirid, baca doa. Bacanya nggak usah kenceng-kenceng, nanti ganggu yang lain. Kalau sudah capek baca doa, boleh baca talbiyah lagi. Jadi tidak perlu diganti. Pak, ini di Indonesia takbiran Pak, besok kan lebaran. Ya di Indonesia biarin. Karena kita lagi haji,
kita belum melempar jamrat akobah, amalannya adalah baca talbiyah. Nanti kalau kelompok lain takbiran nggak usah digubris, nggak usah diikutin, pasti ketemu nanti ada yang orang takbiran di sana. Kira-kira mabit di Muzdalifah sampai jam berapa? Rumusnya mabit di Muzdalifah itu harus melewati tengah malam. Taruhlah tengah malamnya setengah 12. Untuk hati-hati tambahin 30 menit, kita baru boleh ninggalin Muzdalifah jam 12 malam. Dulu Nabi di Muzdalifah itu sampai sholat subuh. Tapi Nabi bilang itu yang tua-tua, yang sibuk silakan tengah malam menuju ke Mina dulu, nggak apa-apa. Riwayatnya itu yang dipakai. Kalau bapak-bapak masih pengen nunggu sampai sholat subuh boleh saja. Cuman kalau ketinggalan bis jalan kaki ya resiko itu. Kalau kita mau duluan jam 12 tinggal Muzdalifah juga gak apa-apa. Nah, begitu bis datang, kita masuk bis, tertib, gak usah buru-buru, semua dapat tempat duduk. Duduk di bis, baca talbiyah lagi. Bis menuju ke Mina. Kalau berangkat dari Muzdalifah jam 12 sampai Mina jam 1. Gak jauh, hanya paling 40 menit kalau lancar. Paling lambat jam 1 malam. Pak, ngapain yang dilakukan di Mina? Di Mina kita sudah berada di tanggal 10. Maka amalan yang paling penting adalah melempar jumroh akobah. Nanti kalau tenaganya kuat, gak capek, melemparnya kalau gak dilarang, habis sholat subuh dari tenda Mina kita jalan ke tempat akobah untuk nyiapin 7 butir yang dilempar, yang jumroh akobah, bukan ula yang pertama, bukan wusta yang tengah, tapi yang paling ujung, yang paling dekat dengan Ka'bah. Itulah yang namanya akobah 7 butir. Yang gak kuat, yang lagi meriang, di tenda saja, batunya titipin ke ketua rombongan atau ke saya, nanti saya wakili lempar. Bagi yang gak mewakili, lempar orang lain untuk dirinya, langsung siapin batu, angkat satu, tangan diangkat tinggi-tinggi, dilempar begini, kena tugu. Sebelumnya bilang Bismillahirrahmanirrahim, ambil satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim, sampai 7. Yakin itu batu, gak ada kecampuran teletong otak. Kalau mewakili yang lain juga, caranya dirinya sendiri 7 butir selesai, baru ngambil batu kedua. Ini untuk yang mewakili saya, namanya ini Bismillahirrahmanirrahim, ambil lagi Bismillahirrahmanirrahim. Yang niatnya yang di pertama saja. Selesai ngelempar akobah, kumpul, jejer, gunting rambut. Pak Karom nanti nyiapin guntingnya ya, satu orang aja yang nyiapin gunting. Posisi tangan harus di atas ya? Ya, kalau ngelempar begini nggak boleh. Susah Pak, bah ketepel aja gampang. Pakai ketepil juga nggak boleh ditembak. Jadi ngelemparnya begini, ke atas gini nggak boleh. Harus kena. Tugunya panjangnya hampir 18 meter, tingginya 20 meter. Kita nanti ada kayak tembok 1 meter, mepet tembok situ, lempar. Jangan nafsu, dari jauh udah kelihatan langsung lempar, nanti nggak nyampe. Jadi jalan terus, begitu ketemu tembok kira-kira setinggi itu kita nempel, tangan kiri pegang tembok, tangan kanan keluarin batu. Begitu keluar, amati ini betul batu. Bismillahirrahmanirrahim, ambil lagi Bismillahirrahmanirrahim. 7 batu selesai untuk dirinya. Kemudian melempar temannya yang nitip. Ya Allah, ini nitip temanku, dia capek, gak kuat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. 7 butir selesai. Selesai itu kumpul, baris, cukur rambut. Pada waktu cukur rambut doanya Allahumma ij'al likulli sa'ratin nuron. Potong. Yang baik sih belakang sini, kanan, kiri, atas, dikit-dikit aja. Oke, setelah cukur selesai, berarti Bapak sudah tahallul awal. Nanti nyampe tenda, kain ihramnya lepas, ganti pakai celana. Ingat yang tadi nitip, dia belum boleh ganti baju biasa sebelum yakin yang dititipi nyampe ketemu dia, amanatmu sudah saya tunaikan, baru dia boleh ganti baju biasa. Wah, yang nitip masih di tenda, ditelepon dulu,
jangan ganti baju ihram, nanti nunggu saya nyampe ke tenda sampai saya cukur baru boleh ganti baju biasa. Jadi nanti yang nitip jangan ganti baju ihram dulu, jangan cukur dulu, nunggu sampai yang mewakili datang nemui dia. Begitu sudah ketemu bapak yang nyukur rambutnya, yang tadi nitip itu, setelah dicukur baru boleh ganti baju biasa. Sisa batu Pak dibawa pulang atau dilemparin di situ? Sisa batu dikumpulkan saja di dekat tenda, nanti biar diangkutin panitia. Kok sampai dibawa ke Jakarta, wajib nanti dititipin yang mau umroh ke sini. Apalagi udah terlanjur jadi fondasi Pak, biar bangunannya kuat. Bukan lagi itu ambil batunya. Tanah haram nggak boleh dicampur dengan tanah halal, termasuk dolim, nggak boleh. Karena banyak yang punya mitos lagi bangun Pak 5 lantai biar kuat tak tambahin baju. Dan kalau jinnya ngikut nggak bisa tidur terus, jinnya nggak terima. Oke. Masuk ke hari setelah lempar akobah ya, kita cukur, sudah tahalul, sudah pakai baju biasa. Pak, zuhur hari itu ngapain tanggal 10? Ya biasa sholat zuhur, asar, jamaah takdim, nanti imam yang pimpin. Ingat caranya, kalau jamaah takdim kosor, adzan dulu, kemudian qomat, sholat zuhur kosor, selesai, qomat lagi, sholat asar selesai, salam, baca doa sekedarnya. Doanya ingat, karena kita sudah melempar jamrah akobah, talbiyah sudah tidak lagi sunnah dibaca, malah makruh. Berarti yang dibaca apa? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kalau dibaca selesai sholat, jenis takbirnya namanya takbir muqayyad. Kalau tengah-tengah santai gak sholat baca takbir, jenis takbirnya namanya takbir mursal. Jadi takbir itu dibagi dua. Jadi ibu-ibu pada waktu santai di tenda nganggur, talbiyahnya sudah gak boleh dibaca, tapi diganti baca takbir. Masuk asar, karena tadi kita udah sholat jamaah takdim. Asar ngapain Pak? Ya ambil air wudhu, baca Quran, baca doa. Masuk maghrib, begitu maghrib ambil air wudhu, ke musola nyari teman-temannya. Ngapain? Sholat maghrib dan asar jamaah takdim kosor. Sholat maghrib isya jamaah takdim kosor. Selesai sholat maghrib, sholat isya jamaah takdim ngapain? Nggak boleh baca yasin bareng, tahlilan bareng, atau baca masing-masing. Sampai jam berapa Pak? Sampai begitu kita kerasa capek, langsung siap-siap tidur. Kalau dikasih obat tidur boleh malam itu, biar pules, biar sehat, biar gak sakit. Pokoknya kalau ada waktu tidur, gunakan untuk tidur. Sebelum tidur ya baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Salah gak itu? Iya. Benar. Kalau saya, amalan saya sebelum tidur tuh baca Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali. Ingat sebelum tidur sedapat mungkin suci Bu ya, wudhu dulu, wudhu. Termasuk yang hadas, yang lagi wudhu dulu gak apa-apa, baru tidur. Tidur nanti jam 1 kalau kuat ya bangun tahajud. Kalau pules ya gak apa-apa, gak tahajud, sunnah. Bangun subuh wajib bangun. Kalau situasi toilet memungkinkan mandi ya mandi. Ingat kita sudah gak ada larangan ihram, jadi semuanya boleh dilakukan. Terus saya mandi, nunggu matahari terbit, sholat duha, tidak perlu jamaah duhanya. Selesai duha, ngantri nunggu sarapan. Selesai sarapan, ibu boleh jalan-jalan nyamperin teman-temannya, asal jangan lupa nanti rute pulang ke tenda masing-masing. Ya, sambil ngamati dan sebagainya. Selfie gimana? Selfie itu jangan sekali-kali dilakukan pada saat kita ibadah. Kalau ibadah udah kelar, mau silakan. Kalau bisa diikat lebih baik. Contoh nih, kita lagi tawaf. Paketnya tawaf itu Bu harus ngiteri 7
kali. Nah ini baru satu putaran sudah mengambil foto. Ini artinya dia belum selesai ibadah sudah selfie. Hukumnya gimana? Hati-hati itu bisa memusnahkan amalan kita. Batal amalnya, bukan batal pahalanya, bukan batal amalnya. Jadi kalau mau selfie setelah ibadahnya selesai. Kalau belum selesai jangan. Eman-eman dulu dengan ibadah kita. Biarin aja orang nggak tahu kita ibadah. Nggak perlu dipamerin juga kalau ibadah. Kalau udah selesai nggak apa-apa. Diceritain ini begini. Tujuannya ngasih ilmu kepada mereka. Tapi setelah selesai. Oke, duha udah selesai. Kita nunggu. Ngapain Pak di Mina tengah tengok saja ya, zikir, wirid. Oke. Duhur, asar, maghrib terus begitu. Anggap saja kita ngambil nafar sani. Nafar awal. Ngambil nafar awal. Kalau ngambil nafar awal, jatah melempar jamarat dipotong 1 hari. Berarti melempar jamarat ula, wusto, akobah hari itu gak ada. Dan syarat untuk mengambil nafar awal itu harus keluar dari Mina. Paling cepat masuk waktu zuhur, paling akhir sebelum masuk maghrib. Kok ibu niat nafar awal tapi maghrib ternyata masih di Mina, wajib nerusin mabitnya nambah 1 hari. Maka minta tolong Pak Karom nanti dipastiin bis kita usahakan sudah jemput sekitar jam 1 siang. Pak Karom jam 1 siang Pak Karom ya. Sudah ada jadwal. Sudah ada jadwalnya, usahakan itu. Jangan sampai karena ngantri macet maghrib itu masih di Mina. Kalau maghrib ternyata masih di Mina, bis gak boleh terus, itu kita balik lagi ke Tindang, nginep lagi. Kok nekat, masing-masing bayar 1 kambing. Bagi yang anggap hukum mabit di Mina wajib haji. Tapi kalau saya ikut fatwa yang mengatakan mabit di Mina itu sunnah. Kalau sunnah ya terserah saya. Ada kitabnya, kalau nanti ngotot mana Pak kitabnya, saya buka itu kitab saya. Di kitab Al-Mundi itu ada penjelasannya. Nah kita ikut aja fatwa yang umum, mabit di hukumnya wajib haji. Maka ketika nafar awal wajib ninggalin Mina sebelum masuk waktu maghrib. Oke, mobil jalan berangkat, masih talbiyah lagi enggak Pak? Jawabannya apa kira-kira? Talbiyahnya sudah enggak ada, sudah ganti takbiran. Tadi talbiyah itu sudah habis setelah kita melempar jamarah akobah. Sudah tahalul, enggak ada talbiyah lagi. Oke, baca takbir, nyampe hotel kita kembali. Begitu nyampe hotel, langsung cek barang, masuk kamar, kemas-kemas, enggak usah ribut mau tawaf ifadah, mikirnya di belakang dulu. Tenaga dikumpulin dulu. Aki dicas dulu sampai isinya full 100%. Hitung tenaga kita kuat Pak, normal. Oke, kalau gitu ayo ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Pak, tawaf ibadahnya pakai baju ihram lagi enggak usah. Kita sudah tahallul. Jadi ibu-ibu pakai baju itu, bapak pakai itu. Nanti yang pengen bareng saya kasih kodenya hari apa kita. Tapi kurang lebih setelah nyampe hotel saya pengen istirahat 2 hari dulu. Kelamaan. Kalau yang pengen cepet-cepet ya silakan aja, nggak apa-apa. Nah, tawaf ifadah selesai, pindah ke mas'ah tempat sa'i, 7 perjalanan selesai. Cukur lagi enggak usah. Tadi udah tahalul kok. Jadi enggak ada tahalul 2 kali. Selesai sa'i ya udah pulang. Boleh saja mau diplontosin sekalian. Pak Hasan udah siap. Pak Hasan udah siap. Gratis lagi, paling ngambil kopi aja, nambah rokok. Yang penting kalau mau cukur ke Pak Hasan bawa kopi sama rokok. Selesai. Begitu kita sudah tawaf ifadah, udah sa'i, haji ini sudah kelar. Ibu bapak sudah dipanggil Pak Haji sama Bu Haji. Tawafnya itu pakai baju bebas untuk orang laki-laki, memang bisa Pak pakai baju ihram? Bisa Bu, karena kita sudah melepas baju ihram semenjak selesai melempar jamarah Di sananya
Nanti setelah haji ibu bebas, ibu masuk dari pintu manapun. Semoga juga bebas sampai ke Taif nanti. Kita masih nyari-nyari celah ini. Oke. Sementara yang belum tawaf ifadah, ingat dia masih punya pantangan ihram, belum boleh melakukan itu. Pak, ini temanku mau kawin dong. Gak bisa, saya belum selesai ibadah. Tak nikahin setelah ibadah. Tolong kalau ada data yang nggak kuat tawaf sama sa'i, nanti naik skuter, bayarnya 230 rial. Pak, saya sehat kuat, pengen nyobain skuter sambil nggak apa-apa, boleh. Hanya bayar 230, sekitar 800 ribu. Naik gelombang kar terpanjang, terlama, termurah, deket Ka'bah. Yang mau naik skuter nanti hubungi saya atau istri saya. Satu rombongan. Cukup, skuternya ada 500 lebih di atas itu, di lantai 3. Oke, setelah tawaf ifadah, sa'i, berarti rukun dan wajib haji sudah selesai. Tinggal nanti, ingat, begitu kita pulang dari Mina tanggal 12, esok paginya tanggal 13, yang kemarin korban onta nanti bisa nyaksiin onta di sini. Tapi saya pesen ibu-ibu yang nggak tahan jangan maksain. Bagaimana dengan tawaf wada? Boleh nggak dibarengin dengan tawaf ifadah? Kaul pendapat ulama tentang tawaf wada itu dibagi dua. Sebagian besar mengatakan hukum tawaf wada termasuk wajib. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Kalau ikut pendapat yang mengatakan tawaf wada hukum sunnah, maka tawaf wada boleh ditumpangkan dengan tawaf ifadah. Kalau posisi yang haji ini besoknya memang dia harus tinggalin Mekah. Misalkan jamaah haji yang pertama, berarti pulang dari Armina nanti dia hanya punya waktu 1 hari. Maka dia langsung saja tawaf ifadah plus wada. Wadanya ditaruh yang kedua. Boleh. Tapi kalau di sini masih lama, berhari-hari, jangan digabung. Tawaf ifadah dulu selesai lah. Nanti kalau mau pulang kurang setengah hari baru ke Mekah lagi tawaf wada. Bagi yang kuat, yang sehat, yang sakit tidak usah. Yang sakit cukup di depan Masjid Haram, dari terminal Sibul Amir dada-dada gini juga sudah. Saya kira begitu ketentuan tawaf wada. Dan ingat, tawaf wada itu tidak wajib pakai baju ihram, baju biasa. Pendapat ulama ada dua, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, semoga tahun depan nanti balik lagi. Amin. Tapi saya pun tahun depan insyaallah.